Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad dari kelas Agroteknologi 3B dengan NIM 12070600047 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama terpadu. Yang pertama ada pengendalian metode secara mekanis. Pengendalian secara mekanis adalah tindakan mematikan atau secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat. Di sini pengendalian mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan perangkap atau perangkap pemoron atau perangkap cahaya dan perangkap warna kuning yang dikenal juga dengan yellow trap. Ya, di sini saya akan membuat suatu perangkap dengan yang sering disebut yellow trap. Yellow trap adalah perangkap yang dibuat dengan sederhana dengan menggunakan warna yang cerah seperti warna kuning dan juga dibaluri oleh lem atau bisa dengan minyak. Ada bahan-bahan yang harus disediakan, yaitu yang pertama adalah botol plastik atau gelas plastik yang sejenisnya, bisa boleh kertas yang langsung berwarna kuning. Lalu ada koas untuk memberikan lem, minyak atau bahan-bahan lainnya. Terus yang ketiga ada tali, bisa tali apa aja. Yang keempat itu ada tusuk gigi atau sapu lidi, satu batang, terus jarum pentul satu, serta pilok warna kuning dan juga lem dan atau minyak. Lalu masuk dengan cara kerja. Yang pertama, siapkan botol yang atau gelas plastik yang sudah dibersihkan dan kering secara luar. Lalu kemudian kita masukkan botol tersebut disemprot dengan menggunakan pilok, semprot dengan rata sehingga mengeluarkan warna kuning yang cukup cerah yang dapat mengikat atau hewan atau hama tersebut menyukainya. Kemudian setelah kering, kita bolongin tusuk gigi, kemudian dilanjutkan dengan membaluri lem atau minyak goreng, kemudian kita gantungkan di tanaman yang biasanya selalu banyak hama. Kemudian tunggu beberapa saat atau bisa beberapa hari. Lalu kita lihat dengan hasilnya. Setelah beberapa hari, yellow trap ini akan mengikat atau menempelkan hama-hama yang berada di situ. Seperti setelah beberapa hari yellow trap kita lihat, maka yang didapat adalah yellow trap dapat menjebak atau menangkap suatu hama yang sering kita lihat di dalam tanaman-tanaman yang kita tanam. Selanjutnya masuk ke dalam entomopathogen patogen. Entomopathogen adalah patogen yang mempunyai prospek bagus untuk pengendalian hama dan telah dimanfaatkan secara luas dalam pengendalian hayati. Salah satu alternatif pengendalian yang dapat digunakan adalah dengan mengaplikasi entomopathogen metazozium tergolong dengan entomopathogen yang bersifat toksik terhadap serangga.
Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam kultur teknis. Kultur teknis adalah taktik manipulasi lingkungan untuk membuat ketidakcocokan hama pada suatu lingkungan dengan cara mengganggu siklus reproduktif, mengeliminasi makanan dan membuat lingkungan yang cocok untuk perkembangan musuh alami. Pengendalian kultur teknis merupakan tindakan preventif dilakukan sebelum serangga hama terjadi dengan sasaran agar populasi tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Prinsip pengendalian hama secara kultur teknis atau bercocok tanam adalah menciptakan kondisi agroekosistem tidak sesuai untuk kehidupan dan perkembangbiakan hama tanaman, sehingga dapat mengurangi laju peningkatan populasi hama. Di dalam implementasi PHT, teknik pengendalian hama secara bercocok tanam mencakup pengertian yang luas, yaitu pengolahan lingkungan tanaman. Menurut Pedingo tahun 1989, pengolahan tanaman termasuk tindakan pencegahan atau preventif yang dilakukan sebelum serangan tanam hama yang terjadi sasaran agar populasi hama tidak meningkat sampai melebihi ambang kendalinya. Agar hasil memuaskan, penerapan teknik ini perlu direncanakan sebelum dengan memperhatikan aspek biologi dan ekologi hama, tanaman yang dibudidayakan, lingkungan pertanaman, dan praktik budidaya yang bisa dilakukan. Menurut Marwoto tahun 2015, prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam pelaksanaan PHT salah satunya adalah budidaya tanaman sehat. Tanaman yang sehat mempunyai ketahanan ekologi yang tinggi terhadap gangguan hama. Pengendalian hama kultur kubur secara kutu kubur teknis dapat dilakukan dengan cara menanam kedelai lebih awal, pemeliharaan varietas yang toleran tanaman penghalang seperti jagung di antara kedelai tersebut, terus sistem pengairan yang teratur, dan pergiliran tanaman bukan inang, dan sanitasi. Selanjutnya masuk ke dalam entomopatogen. Entomopatogen adalah patogen yang mempunyai prospek bagus untuk pengendalian hama dan telah dimanfaatkan secara luas dalam pengendalian hayati. Salah satu alternatif pengendalian yang dapat digunakan adalah dengan mengaplikasi entomopogen. Metaxillium tergolong dengan entomopatogen yang bersifat toksik terhadap serangga. Yang pertama ada kalibrasi sprayer. Dengan ini volume yang pertama ada volume semprot yang dilakukan kalibrasi semprot. Hal ini diketahui sebelum melakukan kalibrasi. Yang pertama itu lebar bidang semprot dilakukan dengan pengujian dengan cara penyemprotan alat semprot sebanyak 3 kali pengulangan. Lalu ukur masing-masing lebar bidang semprot tersebut dengan meter kubik. Hasil pada semprotan 1 panjang 33 cm dengan lebar 24 cm, luas 792 cm, dan hasil pada semprotan kedua panjang 24 cm, lebar sebesar 16 cm, dan luas 348 cm. Yang ketiga itu hasil pada semprotan ketiga panjang 21 cm, lebar 16,5 cm, luas 346,5 cm, dengan rata-rata 507,5 cm. Lalu ada yang kedua, itu kecepatan curah yang dapat dilakukan dengan pengujian penyemprotan air ke dalam gelas ukur selama 1 menit mililiter sebanyak 3 kali pengulangan. Yang pertama, pada pengulangan pertama itu semprotan pertama didapatkan sebesar 75 ml. Yang kedua, pada penyemprotan kedua ini didapatkan sebesar 62 ml. Yang ketiga, penyemprotan ini didapatkan sebesar 80 ml. Didapatkan dengan rata-rata 73,3 ml. Dan yang untuk yang ketiga
adalah kecepatan jalan dilakukan dengan penyemprotan di lapangan dengan air dan menggunakan stopwatch yang digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan penyemprotan satu petak sama dengan 4 kali meter dengan kecepatan dengan hasil kecepatan 1 menit 24 detik. Yang kedua adalah aplikasi Metrizium dan hasilnya. Sebelum kita melakukan aplikasi Metrizium dan hasilnya, maka kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Alatnya yang pertama adalah spray atau botol semprot, botol plastik, gelas ukur, teko, penggaris, dan patok. Dan alat tulis, handphone, plastik, dan toples. Lalu untuk bahannya yang harus disiapkan adalah entomopatogen, metazarium, air, serangga, dan ulat. Untuk hasil pengamatan pada belalang hari pertama, belalang tersebut masih terlihat baik-baik saja setelah penyemprotan. Di hari kedua, perilaku belalang mulai berbeda, ditandai dengan berkurangnya nafsu makan. Di hari ketiga, nafsu makan semakin berkurang, namun masih hidup. Dan di hari keempat, belalang mulai terlihat kaku dan tidak nafsu makan. Di hari kelima, 3 belalang pun ada yang mati. Dan di hari keenam, semua belalang yang ada di dalam toples yang terkena cairan tersebut mati. Langsung masuk dengan pengamatan ulat. Di hari pertama, ulat terlihat baik-baik saja. Di hari kedua, ulat terinfeksi. Di hari kedua, ulat terinfeksi saling memisahkan diri, yaitu menempel di atas wadah, seperti ingin membuat kepompong namun tidak membuat kepompong. Di hari ketiga, nafsu makan ulat tersebut menurun. Di hari keempat, tidak ada nafsu makan. Dan di hari kelima, 2 ulat mati. Di hari keenam, mati semua ulat tersebut. Why you always in the mood? Mess around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything looks better with a view. Why you